Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita bertemu dengan Ibu. Kita akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang peta konsepnya. Ya, di sini yang namanya reaksi redoks itu dapat disetarakan dengan dua cara, yaitu cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Kemudian reaksi redoks merupakan dasar daripada sel elektrokimia, terbagi menjadi sel Volta dan elektrolisis, di mana elektrolisis itu akan mengikuti hukum Faraday. Kalau sel Volta itu dapat dinyatakan dengan namanya notasi sel. Nah, sel Volta itu terdiri ataupun juga elektrolisis terdiri daripada anode dan katode. Anode adalah tempat terjadinya oksidasi, katode tempat terjadinya reduksi. Maka hasil yang dipengaruhi daripada elektrolisis adalah fase zat dan jenis elektrode. Penyetaraan persamaan reaksi redoks. Salah satu manfaat dari konsep reaksi redoks adalah untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia yang rumit. Persamaan reaksi yang sudah memenuhi kedua persyaratan itu disebut dengan persamaan reaksi setara. Nah, di sini ada contoh persamaan reaksi setara. Yang dikatakan setara, jumlah atomnya sama, muatannya pun sama. Jadi apabila di sini Cu-nya ada 3, maka di kanan pun Cu ada 3. H contoh di kiri ada 8 dan sini 4 kali 2 pun H itu juga 8. Nah, di sini kita akan bahas cara menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Anak-anak, di sini kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks yaitu dengan cara bilangan oksidasi. Nah, penyetaraan persamaan reaksi dengan cara bilog memerlukan keterampilan berhitung, yaitu kamu mesti bisa menghitung bilog. Itu udah pernah di kelas 10. Contoh, bilog O negatif 2, kalau H 1, positif 1. Masih ingat nggak anak-anak? Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh yang akan Ibu setarakan. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama dalam menyetarakan reaksi redoks yaitu dengan kamu tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibatnya. Kemudian kamu tuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya. Terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya. Contohnya Mn. Kita ingin tahu berapa bilog Mn. Caranya kan O itu bilognya negatif 2. Kalikan 4 jadi negatif 8. Pindah ruas jadi positif 8. Positif 8 dikurangi 1 jadi positif 7. Nah, kalau O kan tadi udah pasti. O itu berapa bilognya? Negatif 2. Kalau Cl itu bilognya berapa? Karena Cl ini bermuatannya negatif 1, maka bilognya adalah negatif 1. Nah, sekarang kalau H. H berapa bilognya? Nah, udah tadi kan udah Bu jelaskan. Kalau H itu bilognya adalah positif 1. Nah, Mn, lihat sama kamu Mn. Lihat di atasnya. Berapa muatannya? Positif 2. Maka bilognya adalah positif 2. Nah, kalau Cl2, karena dia adalah merupakan unsur bebas, artinya unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain, maka bilognya adalah 0. Ya, ini mesti di sini ya, Nak ya. Nah, kalau H udah pasti, H itu adalah positif 1, O juga udah pasti, O itu adalah negatif 2. Nah, anak-anak, di sini maka atom yang berubah dalam bilangan oksidasinya adalah Mn dan Cl. Nah, ini yang berubahnya. Jadi yang akan kamu lakukan untuk penyetaraan yang berubahnya saja. Kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah setarakan jumlah yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisiennya. Kemudian tentukan berapa jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Nih, tadi bilognya udah berubah. Mn 7. Cl tadi kan negatif 1 ya, karena ada 2 maka jadi negatif 2. Nah, Mn, nah jadi positif 2. Kalau Cl2 kan tadi berapa? 0. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah,
Langkah yang ketiga, karena kamu udah tahu bilognya yang berubah, setarakan jumlah kenaikan jumlah penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien jumlah atom atau molekul dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kita lihat ya. Nah, MnO4. Nah, kita lihat bilognya, anak-anak. Tadi udah pasti, kita udah jelas. Oke. Nah, kita perhatikan dari 7 ke 2, itu berarti akan turun 5. Kemudian selanjutnya dari negatif 2 ke 0, itu adalah naik 2. Nah, sekarang kita lihat langkah yang keempat. Tentukan jumlah kenaikan dan jumlah penurunan bilangan oksidasinya. Anak-anak, nah kita bisa ngelihat di sini. Oke, Mn tadi kan bilognya udah pasti udah jelas. Ibu tulis ulang lagi supaya kamu lebih paham. Ya, karena tadi turunnya 5 dan tadi naiknya 2, maka ini dikali silang. 5 kali 2, yang 2 dikali 5. Nah, sehingga akan menjadi 2 MnO4- ditambah. Nah, karena 2 kali 5 jadi 10 Cl-. Nah, ini jadi 2 Mn2+. Nah, ini 5 Cl2. Jadi dikali silang anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, ini adalah langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini adalah kamu mesti menghitung jumlah muatan. Jika belum setara, setarakan dengan menambah ion H+ jika reaksinya dalam lingkungan asam. Dan kamu tambahkan OH- jika reaksinya dalam lingkungan basah. Kita lihat muatannya. Di sini kan ada angka 2, di atas ada negatif 1. 2 kali negatif 1 itu kan negatif 2. Ya, di sini 10 dikalikan negatif 1 jadi negatif 10. 2 dikali positif 2 jadi positif 4. Nah 5. Di sini kan gak ada muatan kan? Maka itu adalah bilangan oksidasinya berarti ini 0 kalau gak ada muatan. Berarti 5 kali 0 adalah 0. Nah kalau sudah segini kamu jumlahkan. Jumlah muatan di ruas kiri itu adalah negatif 12. Nih negatif 2 dengan negatif 10 negatif 12. Nah terus di kanan itu adalah positif 4. Oleh karena lingkungan reaksinya asam, maka agar setara kamu tambahkan ion H+ di ruas kiri sebanyak 16. Nah ini langkah yang keenam. Kamu tambahkan nah, di sini 16-nya. Karena tadi kan kamu kekurangan ion positif H+. Berapa kurangnya 16? Karena negatif 12 ya. Anak-anak ditambah 16 itu berarti positif 4 sehingga ini akan setara. Nah, setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Mana kekurangan atom H? Ini nih, di sebelah kanan kurang atom H. Pada contoh di atas, ruas kanan kekurangan 16 atom H. Sehingga ruas kanan menambahkan 8 buah H2O yang mengandung 16 buah atom H. Sehingga kamu tambahkan 8 H2O seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka ini reaksi adalah sudah setara. Nih, Mn-nya ada 2 di kiri, kanan pun ada 2. Cl pun ada 10. Maka di sini pun Cl 5 kali 2, 10. Hanya pun 16 di kiri, di kanan pun hanya adalah 16. Nah, anak-anak, segitu pemaparan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.